Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ilman di channel Bang Maxim. Saya adalah driver Maxim dari kota Kendari. Ingin membagi atau memberikan sedikit tips untuk para driver-driver baru ya. Jadi kalau yang di sini sudah ada driver senior, di skip saja teman-teman ya. Ini hanya untuk driver baru yang ingin memulai atau ingin menjalankan aplikasi Maxim ya guys ya. Ingin saya share adalah cara menjalankan orderan Maxim. Oke teman-teman, jadi sebelum kalian menjalankan orderan Maxim, yang perlu kalian perhatikan adalah saldo Maxim kalian harus ada teman-teman ya. Mulai dari ya kalian bisa isi dari 10.000, 20.000. Tapi kalau kalian masih pemula, saya sarankan kalian isi saldo Maxim kalian 20.000 teman-teman ya. Kalau sekarang itu update-nya, kalau 10.000 itu kita sudah disuruh untuk mengisi saldo ya teman-teman. Jadi kalian isi saldonya itu 20.000. Bagaimana cara untuk mengisi saldonya? Nah, kalau kalian driver baru teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah menu di aplikasi Maxim kalian. Ini adalah bagian menu. Ini adalah orderan di sini menu proses. Kalau kalian tidak ada orderan, kalian klik ini, maka akan tampil tidak ada orderan. Dan ini adalah peta. Peta ini adalah bagian kalian bisa melihat di sini petanya teman-teman. Petanya seperti biasa. Di sini adalah bagian ordernya teman-teman. Dan di sini adalah menu obrolan guys ya. Nah, kita ini langsung bahas aja teman-teman ya. Ya, di sini di atas ini tertulis di akun saya teman-teman. Ini akun saya karena akun saya ini baru menjalankan satu orderan di bulan ini. Jadinya kemarin itu filter baiknya hilang guys ya. Dikarenakan kemarin itu saya nggak pernah on bid dan baru di bulan ini baru menyelesaikan satu orderan. Akhirnya filter baik pada aplikasi saya atau pada akun saya hilang teman-teman. Dan setelah saya menyelesaikan satu orderan kemarin, alhamdulillah di sini sudah muncul notifikasi pekerjaan terkait orderan terbatas. Jadi orderan baiknya itu terbatas teman-teman, dan untuk mengaktifkan orderan baik ini saya harus pergi ke kantor untuk menginformasikan kepada admin di sana teman-teman ya. Kalau saya sudah membeli jaketnya, ini adalah jaket Maxim dari tahun berapa ya? Saya lupa, tapi ini sudah cukup lama teman-teman. Karena kalau jaket Maxim sekarang itu tampilannya tidak seperti ini teman-teman ya. Tampilannya beda, ada ini apa lengannya yang warna hitam. Kalau saya ini semuanya warna kuning teman-teman ya. Polos kuning. Ini adalah merupakan apa namanya? Ini merupakan jaket Maxim langsung dari Maxim atau langsung dari Maxim resminya teman-teman ya, jaket resmi lah istilahnya. Jadi ini saya tidak beli di Shopee, ini saya beli langsung dulu waktu pertama buka kantor Maxim di kota saya beli langsung di tempatnya ya, di kantor Maxim. Oke, itu cukup sekian mungkin dari apa review jaketnya. Kita langsung lanjut saja. Untuk driver baru itu perlu kalian perhatikan adalah saldonya ya. Tadi di bagian saldo teman-teman ya, saldonya itu harus ada ya. Kalau nggak ada saldo ya nggak bisa narik ya. Dimanapun aplikasinya, kalau tidak ada saldo tentunya nggak bisa narik. Maupun itu di aplikasi warna hijau, aplikasi apapun itu semua memerlukan saldo, ya kan? Ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara untuk mengisi saldo? Kalian bisa mengisi saldo itu ada beberapa cara ya, teman-teman. Cuman saya berikan saja contoh yang paling mudahnya ya, guys ya. Karena saya paling sering itu mengisi saldo di counter ya. Di sini kalian bisa lihat, kalian bisa buka bagian menu ya, guys ya. Kalian buka bagian menu dan kalian bisa lihat di bagian atas di samping foto profil kalian, di situ adalah nomor ID kalian. Jadi kalian cuma kasih ke penjualnya nomor ID kalian, maka dia akan isi teman-teman. Setelah kalian melakukan apa namanya pembayaran ya dengan jumlah yang kalian tentukan, maka dia akan isi. Setelah beberapa menit bakalan masuk ke akun kalian teman-teman ya saldonya. Kemudian cara untuk mendapatkan orderannya. Kalau di Maxim ini kita bisa memilih orderan atau jenis orderan yang ingin kita jalankan teman-teman ya.
terkecuali baik ya. Kalau baik itu masuknya otomatis. Jadi harus diselesaikan. Karena ya masuknya otomatis tanpa diminta ya guys ya, langsung masuk otomatis. Jika kalian berada terdekat di lokasi pelanggannya ya teman-teman, atau lokasi customer. Kalian bisa lihat di sini di bagian filter, di sini ada banyak sekali filter orderan yang bisa kalian jalankan. Yang pertama itu adalah delivery, food and shop, cleaning, food and goods, helper, baik delivery dan baik delivery express teman-teman. Di sini di bagian cleaning dan food and goods dan helper saya tidak centang karena memang saya jarang untuk mengambil orderan itu ya, karena saya memperhitungkan waktu ya guys ya, waktu. Nah setelah itu kalian tinggal minta orderannya teman-teman, karena ini sudah karena posisinya di sini jam 1 malam, jadi sedikit orderan di daerah saya, cuma ada satu nih orderan. Akan tetapi jika di pagi hari itu tentu banyak orderan teman-teman ya. Orderan yang bisa kalian minta itu adalah delivery, food and shop. Dua orderan ini kalian bisa pilih-pilih teman-teman. Jadi kalian tinggal lihat di bagian menu. Di sini biasanya ada menu paling dekat dan semua. Kalau saya biasanya memilih di mana letak saya berada teman-teman. Misalnya kalau di Baruga ya saya klik Baruga. Baruga itu nama desa, nama tempat di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian berada di, misalnya nih ya teman-teman, kalian misalnya berada di Jakarta ya kalian klik Jakarta begitu teman-teman. Karena kalau kalian pilih semua, maka semua orderan bakalan muncul ya. Kalau paling dekat, ya paling dekat itu jaraknya sampai 5 kilo semua orderan bakalan muncul. Tapi kalau kalian fokus di satu daerah, maka bakalan muncul di satu daerah itu ya guys ya. Misalnya ini Kambu ya, kita ambil contoh di Kambu. Kemudian itu kalian klik orderannya. Biasanya kalau saya sih saya memilih teman-teman ya. Saya lihat dari segi budget ya. Karena kan ada orderan delivery itu sistemnya dia adalah COD teman-teman ya. Ya saya harus perkirakan eh, jumlah dana yang saya bawa dengan jumlah yang telah ditentukan oleh customer di sini teman-teman. Tunggu, kita tunggu. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan ketika orderan yang kalian minta itu disetujui atau diterima. Orderan yang kalian minta itu masuk di akun kalian. Ini adalah tampilannya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa klik tombol terima ya, jangan dibatalkan, tapi klik tombol terima. Nah, kalau kalian tidak menerimanya selama 17 detik ya, di sini ada waktunya di paling bawah, teman-teman. Order akan dibatalkan dalam waktu 17 detik ya. Jadi kalian harus cepat-cepat terima, teman-teman. Jadi kalau kalian tidak terima maka bakalan otomatis terbatalkan ya orderan tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa melihat di bagian menu diproses ya, itu adalah orderan yang diproses. Nah, pada bagian atas itu alamat yang bakalan kalian tuju ya, alamat penjemputan teman-teman ya. Baik itu di orderan baik itu di orderan baik ya maupun delivery, food and shop, maka tampilannya semua seperti ini teman-teman. Di bagian atas itu adalah tempat kalian menjemput. Tapi kalau kalian tidak mau repot, kalian tinggal klik saja pada menu peta. Nah, jika kalian klik menu peta, maka bakalan muncul di sini teman-teman letak atau titik penjemputan kalian. Kalian tinggal ikuti arahnya ya guys ya. Yang tanda biru ini, kalian ikuti arahnya, dan di sana juga ada tanda kayak seperti tanda orang ya. Itu adalah letak dari si customer memesan ya, orangnya. Customernya bisa tahu ya. Habis itu kalau kalian sudah tindis tombol sudah tiba, maka tampilannya bakalan seperti ini teman-teman ya. Kita geser dulu ini. Nah, ketampilannya bakalan muncul seperti ini teman-teman. Nah, jika customer kalian tidak mengkonfirmasi tibanya kalian, maka bakalan
tidak akan muncul di sini waktu tunggunya, teman-teman. Nah, di sini tertulis notifikasi, kami akan memberitahu pelanggan. Biasanya ini memerlukan waktu kurang dari semenit. Jadi Maxim bakalan memberitahukan kepada si customer kalau kalian sudah berada di depan, teman-teman. Biasanya itu di HP-nya customer itu bakalan bunyi notifikasi. Dan notifikasinya itu cukup besar ya, teman-teman, untuk mengingatkan si customer kalau kita sudah berada di dekat situ. Nah, setelah kalian mengambil barangnya yang ingin kalian antar, nah kita ini bicara delivery, teman-teman ya. Lagi kita bicara delivery, kalau kalian sudah ambil barangnya, biasanya ada talangan dana ataupun tinggal diantar. Jadi ketika kalian sudah ambil barangnya, tinggal diambil, kemudian kalian klik mulai jalan. Dan kalau kalian tidak klik mulai jalan, biasanya otomatis di aplikasi itu bakalan muncul sendiri notifikasi seperti apakah kamu ingin menjalankan orderan ini? Nah, kalian tinggal klik OK. Jika kamu lupa, klik tombol mulai jalan. Tapi kalau kalian mesti ingat, kalian tinggal tindih saja tombol mulai jalan, maka tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Tindih saja mulai jalan. Nah, bakalan muncul di bagian menu di proses, teman-teman. Nah, kalau kalian tidak mau ribet, kalian tinggal klik peta. Nah, pada bagian menu di proses ini, di sini kalian bisa melihat jarak tempuh kalian, teman-teman. Jarak kamu di titik penjemputan sampai di titik pengantaran. Nah, di sampingnya itu adalah waktu kalian memproses orderan. Berapa lama kamu memproses orderan tersebut. Biasanya sih titik yang ditentukan oleh si pemesan ini biasanya titiknya itu agak jauh dari titik yang akan kita antar. Biasanya begitu. Biasanya beda sekitaran 100 meter, 200 meter. Nah, itulah pentingnya sebelum kalian menjalankan orderan itu, kalian harus minta yang akan kalian tuju, teman-teman ya. Misalnya kalian harus minta nomor WA-nya, nomor telepon yang aktif. Tetapi kalau misalnya customer kalian pintar, dia sudah mencantumkan nomornya di aplikasi. Biasanya seperti itu, teman-teman ya. Teman-teman, jika kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like dan klik tombol subscribe-nya untuk mengikuti saya dan ikuti konten-konten saya berikutnya tentang aplikasi ojek online, teman-teman ya. Di beberapa video juga saya sudah menjalankan aplikasi Maxim dengan secara live handcam, teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat contoh-contoh dari video-video saya yang sebelumnya. Oke, cukup sekian video saya. Saya Ilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam aspal panas.